Shalom semuanya, kakak mau ucapin selamat tahun baru Imlek buat adik-adik dan papi mami yang merayakan. Yuk sama-sama kita mau nyanyiin lagu ini. Yesus cinta semua anak, Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, kita sambung pujian kita hari ini. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan. Dan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya.
selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Oke adik-adik, walaupun kita ibadahnya di rumah, kita harus tetap senantiasa antusias untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan bareng-bareng. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau angkat satu pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, Yesus sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Adik-adik yang di rumah, fokus ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Sikap berdoanya lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Walau kami ibadah secara online, kami masih mau tetap ibadah. Kami masih mau belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati kami agar kami dapat menerima setiap firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini membahas tentang perlengkapan senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong atau helm adalah pelindung untuk melindungi kepala kita dari benturan ataupun serangan musuh. Tentara Romawi memakai ketopong untuk melindungi kepala mereka dari lemparan batu dari musuhnya. Adik-adik masih ingat kan? Bagaimana Daud mengalahkan Goliat, yaitu dengan batu yang tepat mengenai dahi dari Goliat dan menyebabkan Goliat mati. Nah adik-adik, kalian juga pasti melihat
orang tua kalian ketika mengendarai motor, mereka menggunakan helm. Ya, helm itu untuk melindungi kepala papa mama ketika mereka mungkin jatuh dari motor sehingga kepala mereka tidak terbentur aspal. Luka di kepala bisa menyebabkan kematian. Kenapa kita harus melindungi kepala kita? Karena di kepala kita merupakan ada otak yang mengendalikan semua fungsi tubuh manusia. Otak juga mengolah data dari berbagai hal yang kita pikirkan. Karena itu, kita harus melindungi pemahaman tentang keselamatan yang benar, sehingga kita tidak mudah untuk ditipu oleh iblis. Adik-adik, keselamatan yang kita miliki itu adalah dari Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, maka kita memiliki keselamatan. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kita dibenarkan oleh Allah karena kasih karunia Allah kepada kita. Apakah kita anak-anak Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa? Ya, anak-anak Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat, anak-anak Tuhan tidak bisa tinggal di dalam dosa. Contohnya adik-adik, ketika kita mau hidup benar, kita tahu bahwa di sekolah kita tidak boleh lagi menyontek. Pada saat kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Nilai yang kita dapat ternyata rendah ataupun jelek. Iblis bisa menggunakan pikiran kita. Dia akan berkata bahwa, tuh kan, kamu nilainya jelek. Padahal kamu sudah mati-matian belajar. Kamu tidak bisa tidur. Tapi yang mana? Hasilnya tetap jelek. Coba kalau kamu nyontek, kamu nggak perlu capek-capek. Tapi nilaimu bisa bagus. Jangan tergoda oleh rayuan iblis. Ketika Tuhan berkata bahwa kita harus hidup benar dan kita tahu menyontek itu tidak boleh, walaupun nilai kita kecil ataupun jelek, kita harus terus belajar dan belajar. Karena yakinlah, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ingat firman Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dan membuat kita berhasil. Karena itu adik-adik, kita harus menjaga pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak boleh meragukan keselamatan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Kita harus pegang erat-erat keselamatan itu. Tetapi kita juga nggak boleh hanya bertahan. Kita harus melawan iblis, yaitu dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Adik-adik, kita tidak hanya membaca Alkitab hanya pada saat hari Minggu kita beribadah, tapi kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Inilah yang akan menjadi senjata kita untuk melawan kuasa iblis melalui pikiran kita. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Ketika iblis memakai pikiran kita di mana kita meragukan keselamatan, ingat firman Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Ya, kita harus melawan kuasa iblis dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Firman Tuhan juga berkata di dalam Filipi 4 ayat 8. Hai saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah kesemuanya itu. Biarlah firman Tuhan terus menjaga pikiran kita untuk kita bisa selalu selaras dengan firman Tuhan. Biarlah kita juga bisa melawan kuasa iblis dengan pedang roh yang Tuhan sudah berikan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kakak tutup. Biarlah adik-adik bisa ingat dan mau belajar untuk terus membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan sebagai pemenang melawan kuasa kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau memperlengkapi kami dengan senjata untuk kami bisa bangkit melawan kuasa kegelapan. Bapa, biarlah Engkau terus menaruh di dalam hati dan pikiran kami untuk kami bisa memiliki hubungan yang erat denganmu Bapa, sehingga kami hidup hanya di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami. Karena kami percaya ketika Roh Kudus-Mu diam di dalam kami pasti mampu Tuhan untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang memanipulasi pikiran-pikiran kami, sehingga kami meragukan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, karena kami mau hidup di dalam-Mu, melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.